Saya sudah siapkan slide-nya, maaf. Ya. Oke, teman-teman, mungkin gaya bahasa saya agak berbeda, ya. Mungkin gaya bahasa saya sedikit menggebu-gebu, tapi memang itulah seperti apa adanya, teman-teman. Thank you sudah sampai dengan jam sekian Anda masih ada di sini. Baik, teman-teman, saya akan memberikan satu topik yang mungkin tidak menarik bagi Anda, ya. Tapi bagi saya ini sesuatu yang menarik, yaitu saya memberikan judul membangun bisnismu sendiri. Kenapa saya memberikan kata apa ya, seakan-akan kata yang sebenarnya bisnis itu seperti apa sih? Ya, nah kita dengerin ya teman-teman ya. Jadi membangun bisnismu sendiri melalui sosial media ya, dan saya menggunakan sosial media atau media sosial organik. Artinya apa teman-teman di sini? Bahwa kita menggunakan media sosial yang ada tanpa menggunakan advertising. Baik, saya lanjut di sini teman-teman. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Andreas Mamuaya ya. Saya dari Surabaya, asli Surabaya. 49 tahun yang lalu saya lahir di sebuah tempat yang disebut sebagai Kebun Binatang Surabaya, teman-teman. Jadi saya lahir di dalam sana karena ayah saya, papa saya sekarang masih ada, tinggal di sana dan bekerja di sana ya. Jadi sampai usia sekitar 18 tahun saya pindah rumah tetap di Surabaya. Nah, teman-teman, ini adalah bio saya. Saya sebagai saat ini seorang profesional di project management ya. Jadi saya menyebut sebagai profesional project manager di industri oil and gas, dan saya juga mempunyai pengalaman 30 tahun. Saya sudah bekerja sejak usia 19 tahun di sebuah perusahaan galangan kapal nasional milik negara Indonesia tercinta, yaitu PT PAL, selama hampir 20 tahun, teman-teman. Dan saya pindah ke Batam 12 tahun yang lalu karena ada penawaran yang lebih menarik. Ya, dan saya juga menyebut diri saya seorang entrepreneur. Saya suka sekali dari dulu, ini mungkin usia saya 20 tahun ya, saya sudah suka sekali yang namanya dunia digital. Saya suka sekali sosial media, saya juga suka networking ya. Dan saya juga coaching kepada teman-teman. Saya punya satu grup ya coaching yang mungkin juga kurang menarik bagi teman-teman yang ada di sini ya. Tapi kalau ada yang tertarik silahkan nanti hubungi saya ya, membantu Anda untuk menaikkan level Anda. Dan saya punya LinkedIn, teman-teman. Saya punya LinkedIn sejak 2007. Jadi sudah 15 tahun yang lalu LinkedIn saya, dan saya sering sekali beraktivitas di sana di LinkedIn saya, teman-teman. Dan saya juga punya beberapa sosial media saya, semuanya sama, yaitu Andreas Mamuaya di Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Baik, teman-teman, ini di foto-foto saya nggak usah dibahas ya. Oke, teman-teman. Ya, dan saya punya program salah satunya adalah Indonesia Entrepreneur Summit ya, yang saat ini kita lagi ikuti. Sudah ketiga, teman-teman. Jadi yang pertama di Januari tanggal 8, yang kedua Februari tanggal 12, dan hari ini 26 Maret. Dan berikutnya, teman-teman, di April kita akan adakan juga, tapi saya lagi menyusun bagaimana bentuknya dan timingnya, teman-teman ya. Jadi tetap terkoneksi di sini. Teman-teman bisa lihat di sini semua ya, berbagai macam topik yang bisa disampaikan di sini. Dan menurut saya, wow, saya belajar banyak dari teman-teman saya, luar biasa. Dari seorang Canva designer, seorang afiliator ya, ada juga Instagram personal branding ya, ada juga penerjemah, bukan penerjemah, juga guru bahasa Inggris juga ada ya, guru bahasa Inggris. Ini kalau Bu Ella tadi penerjemahnya, ini ada juga guru bahasa Inggris. Ada juga digital marketing ya, dan ada juga seorang coach mentor life coach ya. Ada juga sales coach, mahasiswa masuk di sini juga, teman-teman ya, dan sebagainya. Tadi mulai pagi sampai sekarang kita melihat beberapa speaker yang luar biasa, teman-teman ya. Ini adalah event bulanan saya, dan teman-teman saya juga mempunyai event kecil-kecil di sini ya. Event kecil-kecil saya suka sekali berkolaborasi terutama di LinkedIn ya, juga di Zoom juga, tapi biasanya saya melalui LinkedIn ya. Saya juga sering kolaborasi dengan teman-teman membahas tentang apa yang memang menjadi trending saat ini, dan juga membantu mereka untuk personal branding ya. Nah, di sini ada beberapa
beberapa contoh yang sudah saya lakukan, saya live, dan kolaborasi saya bentuknya live, teman-teman. Saya juga punya tim di sini, tim yang saya jalankan bersama teman-teman ya dalam bentuk bisnis ya. Saya punya beberapa, saya diundang juga di level tingkat Asia, teman-teman, jadi pembicara tentang sales ya. Kemudian saya juga live bersama teman-teman yang lain di sini ya, kolaborasi, bisa 1 orang, bisa 2 orang. Teman-teman juga nanti bisa kita melakukan hal yang sama, teman-teman ya di sini. Nah, ya, oke, ini juga salah satu event saya mingguan. Setiap hari Jumat jam 7.30 saya mempunyai satu event, yaitu LinkedIn Domination. Bagaimana kita ini harus mendominasi LinkedIn kita. Saya percaya teman-teman di sini punya akun LinkedIn-nya ya. Nah, ada 3 pilar di sini, teman-teman. Ya, saya nggak akan sebutkan, tapi kalau Anda ingin ikut, silakan nanti terkoneksi dengan saya, karena saya juga melakukan secara live streaming. Kita akan membahas tentang trik dan bagaimana mengoptimalkan LinkedIn Anda. Ya, saya akan bantu Anda review LinkedIn profile Anda agar menjadi sebuah profile yang gampang dilirik oleh orang lain ya. Teman-teman, profil LinkedIn itu adalah kartu bisnis Anda. Baik, ini adalah event saya. Teman-teman, saya akan langsung masuk di sini. Nah, teman-teman ya. Jadi ini topik saya, mungkin Anda tidak terlalu tertarik, tapi nggak apa-apa. Saya percaya teman-teman di sini bahwa setiap orang itu bisa mendapatkan yang namanya side income. Dari mana? Bisa dari direct selling, dari afiliasi, dari network marketing, melalui sosial media organik ya. Saya percaya sekali, karena apa? Karena saya sudah mendapatkan manfaatnya, dan teman-teman saya juga yang percaya juga sudah mendapatkan manfaatnya. Saya tidak bilang, saya tidak bicara di sini miliaran, tidak, tapi side income. Katakanlah teman-teman 2 juta, 3 juta, 5 juta. Saya aja kalau saya dapat side income 2 juta, saya ambil teman-teman ya. Oke. Nah, misi saya di sini adalah membantu 1.000 orang untuk mendapatkan minimal teman-teman ya, 5 juta per bulan dari media sosial organik rekrutmen. Teman-teman, di sini sesuatu yang menakutkan. Merekrut orang itu menakutkan, teman-teman. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri. Ketakutan terbesar orang untuk menjalankan bisnis adalah apa? Penolakan. Ya, jadi ini misi saya, teman-teman, misi yang tidak muluk-muluk, teman-teman ya. Nah, ada 3 keyakinan. Kenapa kok network marketing? Kenapa afiliasi? Kenapa direct selling? Ya, karena itu sesuatu hal yang sebenarnya, teman-teman, bukan sesuatu yang sulit. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang simple, sesuatu yang mudah kita ambil, tapi ternyata tidak semudah itu. Tapi saya punya 3 keyakinan. Keyakinan pertama, teman-teman ya, terutama di network marketing, saya tidak akan bicara tentang produk, saya tidak akan bicara tentang perusahaan, tapi saya lebih bicara tentang mindset, bagaimana menjalankannya. Ya. Nah, keyakinan saya yang pertama adalah bahwa kita semua dilahirkan dengan potensi yang tidak terbatas. Dan di network marketing, di afiliasi, di direct selling itu bisa mewujudkan potensi tersebut. Ya. Dan saya percaya juga di sini bahwa network marketing itu bisa memberikan lebih banyak hal ya bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, jika kita menjalankan dengan benar-benar. Nah, kemudian network marketing membuat kita menjadi orang tua yang lebih baik. Kenapa, teman-teman? Karena kita harus selalu menjadi contoh terhadap tim kita. Setuju ya, teman-teman ya? Kalau kita menjadi contoh bagi tim kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memberikan contoh kepada keluarga kita terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Next. Nah, kenapa kok media sosial? Ini, teman-teman. Karena kalau kita bicara tentang offline, 83% orang tidak suka kalau dijualin secara langsung. Setuju ya, teman-teman ya? Seandainya saya ketemu dengan teman-teman di sini semua, di jalan kita ketemu ya, saya barusan berkenalan dengan Anda, selamat pagi Pak Sugianto, selamat pagi Bu Ella, barusan kenalan, kemudian saya langsung jualan ke Anda. Bu, saya punya produk bagus ini. Tidak suka, teman-teman. 83% orang tidak suka dijualin. Tapi masalahnya adalah semua orang suka beli. Ya, tapi mereka tidak suka dijualin, teman-teman ya, di sini. Dan ini
sesuai dengan statistik yang ada, sesuai dengan report yang ada dari LinkedIn 2014, teman-teman ya. September 30 ada reportnya Sales Solution Blog. Mereka menyebutkan, mereka membuat suatu statistik, hasilnya 83% tidak suka dijualin. Jadi kenapa sosial media, teman-teman? Karena sosial media menjadi alat, menjadi sebuah tools bagi kita untuk sebenarnya berjualan secara tidak langsung. Ya, oke. Next. Ya, teman-teman, kebiasaan kita ini sudah berubah. Ya, kita lihat dulu orang kalau berjualan direct sales itu datang dari rumah ke rumah. Setuju ya? Ketok pintu, tok tok tok. Kemudian menawarkan. Teman-teman sekarang masih ada nggak? Ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak, teman-teman ya. Masih ada ketok pintu. Kemudian berikutnya di era berikutnya terjadi perubahan, yaitu kita melakukan cold call ya. Jadi cold call itu kita telepon langsung ke orang tanpa kenal. Masih ada sekarang, teman-teman? Ada, masih banyak, teman-teman ya. Masih banyak. Sering Anda ditelepon oleh katakanlah perusahaan ya, yang mungkin Anda kenal perusahaannya tapi Anda merasa tidak nyaman ya. Telemarketing ya, betul ya. Anda tidak nyaman. Saya juga juga sering sekali ditelepon, langsung nawarin produk, Pak. Nama saya katakanlah nama saya A, saya menawarkan sesuatu. Ini dari mana mereka bisa tahu nomor telepon kita, teman-teman? Ya, masih ada, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman di sini terjadi perubahan juga ya, bahwa menjual itu melalui toko online ya. Oke, jadi meningkat ya, lebih online. Jadi kita menggunakan fasilitas ya, kita punya lapak atau kita punya website ya, dan lain-lain. Masih ada, teman-teman, masih kuat. E-commerce itu nomor 1, teman-teman ya, masih kuat. Dan saat ini, teman-teman ya, saat ini ya, sebenarnya bukan sekarang, tapi sudah berjalan katakanlah 5 tahun yang lalu ya, bahwa sosial media ini menjadi tempat yang juga menjadi salah satu potensi bagaimana kita bisa melakukan penjualan sales ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini yang akan kita bahas. Karena apa? Kebiasaan kita berubah. Teman-teman, sekarang orang sudah skeptis. Tidak bisa ditawarin secara langsung. Ya, Anda harus membuat sebuah cara bagaimana orang itu suka kepada Anda. Sehingga Anda tidak secara langsung menjual, tapi orang itu kalau suka, orang itu pasti beli, teman-teman ya. Lambat laun, nggak sekarang tapi besok. Nah, sosial media inilah tempatnya. Ya, teman-teman. Nah, kita ini punya satu kekuatan ya. Ini juga saya bicara tentang sebuah laporan ya. Jadi bukan hanya asal ngomong. Kita ini punya kekuatan. Apa, teman-teman? Bahwa orang itu suka dengan orang. Ya, orang itu suka dengan orang. Bukan dengan merek. Saya punya pengalaman cerita, teman-teman ya. Ini saya suka sekali membawa yang namanya kelihatan ya. Nah, ini saya suka membawa tumbler saya ini, tumbler, saya sebut merek nggak apa-apa ya, tumbler Starbucks nih. Saya beli harganya cuma 50.000 plastik ya, karena saya isi, saya bawa, saya jalan, isi kopi. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Banyak teman-teman saya melihat setiap hari saya itu kalau ke kantor, saya bawa kopi saya dari rumah ke kantor, saya sambil minum. Apa yang terjadi, teman-teman? Seminggu kemudian ada satu yang juga membawa botol yang sama. 2 minggu kemudian ada satu lagi membawa botol yang sama. Mereka sebenarnya tidak suka dengan mereknya, teman-teman. Mereka melihat saya karena kelihatan kok enjoy banget, dan dia lihat yang diminum apa, Starbucks. Mereka akhirnya cari, teman-teman. Jadi saya ini seakan-akan jadi apa? Jadi marketingnya Starbucks secara tidak langsung ya. Nah, ini kekuatan kita, teman-teman. 24 kali lebih banyak jangkauan konten Anda, jangkauan aktivitas Anda itu akan naik jika dilakukan oleh seseorang dibandingkan dengan perusahaan. Ya, saya menyebut sebagai IBO ini, katakanlah ini adalah istilah dari network marketing, independent business owner, seseorang atau distributor melakukan selling, melakukan penjualan itu lebih banyak 24 kali daripada perusahaan, teman-teman. Percaya, teman-teman, yang namanya Starbucks memanfaatkan kita untuk menaikkan tingkat salesnya. Dengan cara apa? Kita ini menjadi loyalis mereka, teman-teman. Pada saat kita menjadi loyalis, teman-teman kita juga melihat, mereka juga ikut-ikutan, teman-teman ya. Jadi ini kekuatan manusia. Orang suka dengan orang, teman-teman, bukan dengan brand, dengan merek.
Baik, teman-teman, pertanyaannya sekarang adalah platform media sosial mana yang terbaik? Oke, silakan teman-teman. Ayo, saya ingin interaktif. Silakan ketik menurut teman-teman platform sosial media mana yang terbaik. Silakan, Anda ketik aja. Kalau LinkedIn, kalau kalau Facebook, F, ya silakan. YouTube, ada yang ngomong YouTube. Oh, silakan teman-teman. IG, ya, Instagram, apalagi TikTok, wah, macam-macam. Silakan teman-teman. Saya ingin tahu. LinkedIn, Facebook, oke, Instagram, Twitter, LinkedIn. Waduh, masing-masing punya punya favorit ya. Instagram, oke, nggak apa-apa teman-teman. Thank you ya sudah menjawab. Teman-teman, ini jawaban saya. Ini jawaban saya ya. Dan jawaban Anda semua juga benar. Dengan asumsi bahwa platform media sosial yang terbaik adalah platform yang Anda kuasai dan Anda master menggunakan platform tersebut. Ini yang terbaik. Jadi, bagi Anda yang menjawab LinkedIn, bagi Anda yang menjawab Twitter, itu betul semua. Karena mungkin Anda menguasai platform tersebut. Mungkin saya menjawab LinkedIn, ya, karena saya menguasai. Nah, teman-teman, semuanya akan menjadi terbaik jika Anda menguasai satu persatu. Jangan semuanya sekaligus. Kuasai satu persatu. Ya, katakanlah tahun pertama Anda kuasai LinkedIn, tahun pertama Anda kuasai Facebook, kemudian Anda sudah kuasai, Anda pindah. Anda harus memahami bagaimana platform itu menginginkan sesuatu dari Anda. Bukan dibalik, teman-teman. Bukan kita menginginkan sesuatu dari platform, tidak. Platform tersebut yang menginginkan Anda melakukan apa. Oke? Kalau tidak, teman-teman, Anda akan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh platform tersebut. Mereka punya algoritma yang sudah disetting sedemikian rupa, sehingga kita yang harus mengikuti untuk memaksimalkan. Oke ya teman-teman ya. Jadi mana yang terbaik adalah yang Anda master, Anda kuasai ya. Oke, next teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita master? Optimalkan profil Anda. Ya, saya punya 3 sosial media saya di sini, saya optimalkan. Artinya apa teman-teman? Foto, kata-katanya ya, ada yang bilang tagline, ada yang bilang headline ya, bio ya, usahakan semuanya sama. Kalau Anda punya 3 atau 4 sosial media, jangan berbeda. Jadi usahakan semuanya itu identik ya, identik, sehingga apa? Tidak membuat orang bingung ya. Foto-fotonya juga sedikit mirip-mirip, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi dan setiap sosial media memang sedikit banyak tidak sama ya. Sifat LinkedIn dengan Instagram dengan Facebook sedikit banyak tidak sama. Jadi kita harus memahami mereka, bukan kita memaksakan kehendak kita, bukan, tapi apa yang mereka inginkan kita harus paham ya teman-teman. Optimalkan profil Anda. Kenapa? Alasan karena profil adalah kartu bisnis Anda. Teman-teman, saya sudah mengalami mempunyai kartu bisnis setiap hari dulu ya. Kalau kita kerja, kita kartu bisnis, kita ganti, tukar kartu bisnis. Sekarang teman-teman, saya sudah nggak menggunakan lagi karena saya cukup kasih link profil saya di sosial media, ya sudah, mereka sudah tahu ya teman-teman. Oke, ya, next. Yang kedua teman-teman adalah konten. Kalau Anda bermain di sosial media tanpa membuat sebuah konten, tanpa memahami konten tersebut, teman-teman, Anda tidak melakukan apa-apa di sosial media tersebut. Anda hanya mendaftar dan Anda tidak melakukan apa-apa. Ya. Kenapa? Karena konten ini penting ya. Kenapa penting? Karena setiap konten akan memberikan nilai di setiap sudut. Apa maksudnya teman-teman? Setiap konten itu akan memberikan sebuah pandangan tertentu bagi yang melihat. Belum tentu konten Anda itu diartikan sama dengan, jadi Anda mengartikan konten Anda, maksud Anda membuat konten itu seperti ini, tapi dilihat oleh orang lain itu bisa berbeda teman-teman. Jadi harus benar-benar dipahami kontennya ya. Dan kenapa penting? Pertama teman-teman, konten itu membangun sebuah kepercayaan, membangun sebuah trust. Ya, dan konten itu juga membuat Anda mengarah ke sebuah leadership, kepemimpinan. Ya, kalau Anda membuat sebuah konten, maka Anda sudah mengarah ke sebuah leadership. Yang ketiga adalah kredibilitas. Ya, ini kredibilitas ini apa ya? Jadi Anda akan lebih dipercaya lagi ya, orang akan lebih memahami Anda. Ya, kemudian
Yang terakhir adalah konten itu adalah akan memberikan Anda sebuah authority, teman-teman. Ya, authority. Ini yang penting. Teman-teman, saya sudah melakukan sebuah analisa dan saya lakukan sendiri. Ya, yang namanya konten, pada saat kita membuat konten, Anda tidak perlu khawatir. Jangan terlalu khawatir membuat konten, kemudian Anda membayangkan, wah orang ini nanti akan menganggap saya begini. Tidak, teman-teman. Konten yang Anda buat, kalau Anda yakin dan percaya bahwa konten Anda ini benar, atau konten ini adalah keluar dari Anda sendiri, ya, ataupun Anda juga memodifikasi dari konten orang lain, Anda remodeling, Anda akan membentuk sebuah kekuasaan. Artinya apa, teman-teman? Ini authority. Orang lain yang melihat konten Anda akan melihat Anda expert. Coba Anda semua di sini yang punya keahlian masing-masing. Katakanlah di sini Ibu Ella keahliannya untuk menerjemahkan. Kemudian di sini ada Mas Sugianto keahliannya di bidang, katakan tadi ada di PPC ya, mempunyai beberapa model konsep-konsep improvement ya. Coba Anda membuat konten yang mana konten itu adalah sebuah skill yang Anda kuasai. Teman-teman percaya sama saya, 100 orang yang melihat konten Anda, 95% akan melihat Anda dan menganggap Anda expert dalam bidang yang Anda bidang yang sesuai dengan konten Anda tadi. Jadi itu membentuk sebuah kekuasaan ya, authority. Oke, teman-teman, ini pentingnya membuat konten ya. Kemudian di sini tujuan konten di media sosial itu apa? Nah, ini pertanyaan ya, teman-teman. Sering orang hanya iseng-iseng, oh enggak kok saya cuma sharing aja lucu-lucuan. Teman-teman, ini harus kita pahami. Konten di sosial media yang sebenarnya ya, oke, itu adalah berpotensial menciptakan sebuah percakapan. Ya, teman-teman, ini harus kita pahami bahwa konten apapun bentuknya nanti akan saya jelaskan, itu berpotensial menciptakan sebuah conversation, menciptakan sebuah percakapan. Inilah tujuan utama, inilah yang diinginkan oleh LinkedIn, diinginkan oleh Facebook, oleh Instagram, oleh Twitter. Setiap kali ada konten yang Anda lempar ke platform mereka, itu berpotensial menciptakan percakapan. Anda perhatikan, kalau Anda membuat satu konten dan ada satu yang komentar, Anda harus balas. Dari situ memulai, teman-teman. Yang namanya algoritma akan berjalan. Tapi coba, kalau Anda buat konten, ya, kemudian tidak ada orang yang komentar, Anda sendiri juga tidak komentar, tenggelam konten Anda, teman-teman. Satu hari hilang. Tapi kalau Anda melihat, oh nggak ada yang komentar nih, Anda coba komen sendiri. Teman-teman boleh nggak komentar di konten Anda? Boleh, teman-teman. Saya sering juga gitu. Ini nggak ada yang komen, saya komen sendiri, Pak. Ya, jadi tujuannya apa? Memancing ya. Karena apa? Inilah potensialnya, menciptakan percakapan. Dan algoritma sosial media, platform sosial media mengharuskan seperti itu. Ya. Oke, teman-teman. Dan juga teman-teman konten yang bagus untuk kalau kita menggunakan di industri network marketing atau afiliasi atau direct sales, atau juga teman-teman yang ada di sini mungkin ada di industri insurance, ada di industri properti, sama teman-teman, sama. Anda menjual sesuatu, sulit bagi kita sekarang untuk menjual secara langsung karena tadi 83% orang tidak suka dijualin ya teman-teman ya. Nah, konten ini harus bersifat apa? Meningkatkan rasa ingin tahu. Jadi konten ini harus kita buat sedemikian rupa untuk membuat orang itu curious, ingin tahu apa sih selanjutnya. Dan teman-teman, yang sifat yang kedua adalah harus menekan rasa curiga. Jangan kelihatan teman-teman, jangan kelihatan, wah kelihatan ini ada tujuan tertentu lah orang audiens Anda melihat. Teman-teman, Anda membuat konten itu harus mempunyai sebuah sifat, jangan membuat konten langsung to the point, tapi membuat konten yang pertama membuat mereka ingin tahu lebih dalam dan mereka paham ya bahwa Anda memberikan sebuah edukasi. Ya, teman-teman, ini adalah sifat yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman di sini kita langsung masuk ya. Dari profil tadi, dari konten tadi, nah kita bilang sekarang, bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media kita untuk prospecting? Yang pertama, dasar-dasar prospecting, teman-teman ya. Saya yakin, Anda pun sebenarnya juga melakukan prospecting.
Setuju ya? Anda pun juga mungkin di sini ya, bagi seorang pebisnis, katakanlah bisnis online, katakanlah juga Anda mempunyai mempunyai sesuatu yang memang Anda jual, Anda melakukan prospecting, teman-teman. Tapi perlu dipahami, ketakutan terbesar manusia itu adalah penolakan. Teman-teman setuju ya? Kalau dulu ketakutan ketakutan saya masih zaman SMP, SMA, kuliah, ketakutan terbesar saya apa? Ditolak sama orang yang kita sukai, teman-teman. Kalau kita menganggap wah itu ada teman kita cewek cantik ya, ketakutan utama kita adalah ditolak, teman-teman. Kita mengungkapkan ditolak itu, aduh, takutnya luar biasa. Ya, sama juga teman-teman. Prospecting itu adalah bagaimana kita melakukan pendekatan kepada orang, dan ketakutan terbesar adalah ditolak sehingga Anda takut melanjutkan. Tapi teman-teman, saya kasih sebuah masukan di sini bahwa dasar-dasar prospecting. Pertama, teman-teman, kita tidak boleh terburu-buru. Ya, tidak boleh terburu-buru untuk presentasi, mengenalkan. Tapi Anda harus terburu-buru untuk melakukan terburu-buru dalam arti bahwa Anda ini orang sibuk. Beda ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda kenal dengan orang, Anda langsung, aku punya bisnis ini. Itu namanya terburu-buru dalam melakukan prospecting. Tapi Anda harus terburu-buru bilang begini, bro, aku nggak punya waktu nih. Ya, nggak punya waktu, nanti aku hubungi lagi, katakanlah 2 hari lagi, tapi 2 hari lagi pun waktunya pendek. Kamu ada waktu nggak? Nah, itu namanya terburu-buru untuk memberikan presentasi. Ya. Itu dasar. Kemudian teman-teman, orang tidak mau dipaksa. Orang tidak pernah mau dipaksa. Ya, jadi jangan pernah memaksa. Dan dasar berikutnya adalah ini adalah bisnis tentang sortir. Ya, kita memilih-milih orang, teman-teman ya. Kita tidak bisa meyakinkan setiap orang. Oke, teman-teman. Dan yang paling penting adalah postur atau sikap kita, teman-teman. Sikap kita untuk prospecting di sosial media itu adalah kata-kata ini, bahwa saya tidak butuh kamu, tapi kamu yang butuh saya, teman-teman. Kenapa seperti itu? Ya, ibaratnya Anda seorang HR manager, Anda seorang recruiter, Anda seorang headhunter, ya, dan Anda mencari orang. Yang butuh siapa, teman-teman? Yang paling butuh antara HR dengan pencari pekerja, menurut Anda siapa? Menurut saya yang paling butuh adalah pencari kerja, teman-teman. Ya, HR manager tidak terlalu butuh. Karena apa? Karena dia punya pilihan banyak. Dia lempar satu vakansi yang datang ratusan, teman-teman. Apakah dia mempunyai kebutuhan lebih tinggi daripada pencari pekerja? Tidak, teman-teman. Ya, jadi sikap bahwa saya tidak butuh kamu, tapi kamu yang butuh saya, itu penting. Postur, teman-teman. Ya, Anda memberikan sebuah potensi peluang bisnis, ya, itu kita harus membuat sikap sama dengan kita itu seorang HR manager, bahwa yang butuh bukan saya ini punya peluang. Kalau kamu butuh, maka kamu yang harus lebih aktif, ya. Jadi bukan kita yang lebih aktif memaksa. Oke, teman-teman ya, ini adalah satu dasar prospecting. Kemudian next ya, karena apa, teman-teman? Karena ini adalah psikologi yang harus kita pahami. Ada 3 hal dalam pikiran setiap orang jika orang itu diprospecting. 3 hal. Pertama, apalagi kita bicara tentang social media prospecting, cold market, di mana orang tidak kita kenal. Teman-teman di sini semua mungkin saya anggap bahwa kita hanya kenalan di sosial media, kita kenalan di sini ya. Kita belum tahu, kita nggak tahu tentang Anda juga tidak tahu dengan saya. Kita belum mengenal secara pribadi ya. Nah, apa yang ada dalam pikiran jika terjadi sebuah prospecting di sosial media, terutama cold market, orang yang baru kita kenal atau Facebook friend atau LinkedIn friend ya. 3 hal. Pertama, dia akan bertanya, siapa kamu? Kamu itu siapa, bro? Kok nawar-nawarin sama aku ya? Oke. Anda pernah ditelepon oleh petugas marketing, telemarketing menawarkan mungkin menawarkan produk-produk investasi, menawarkan produk-produk keuangan. Kemudian Anda pasti dalam hati bertanya, who are you gitu kan? Siapa kamu itu? Ya. Nggak kenal sudah nawar-nawarin. Nah,
Kedua, apakah saya kenal dengan Anda? Kenal dalam hal ini teman-teman kita harus butuh waktu, ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apa yang kamu mau? Teman-teman, ini ada di dalam pikiran setiap prospek, ada dalam pikiran Anda, ada dalam pikiran saya jika ada orang yang melakukan cold marketing, ya, melakukan pendekatan prospecting, ya. Oke, berikutnya teman-teman. Nah, bagaimana membuat konten, ya? Bagaimana membuat konten? Anda mempunyai beberapa sosial media tadi sebutkan, ada LinkedIn, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Anda pasti pernah merasakan dalam satu waktu stuck membuat konten. Ya, teman-teman percaya tadi yang sudah saya sebutkan bahwa konten itu menciptakan sebuah kekuasaan. Kalau Anda membuat konten dan konten itu sifatnya mendidik, edukasi, maka orang yang melihat Anda sudah expert di bidang itu. Ya, teman-teman. Karena kenapa? Buktinya apa? Banyak orang like, love. Itu salah satu bukti, teman-teman. Tapi kurang itu tidak cukup. Anda perlu melakukan interaksi dalam bentuk komentar. Nah, teman-teman membuat konten gampang sebenarnya ya. Berikanlah konten apa adanya yang Anda miliki. Anda seorang ibu rumah tangga, ya udahlah setiap hari membuat konten tentang aktivitas Anda di rumah. Kemudian Anda seorang karyawan, ya Anda juga bisa membuat konten tentang aktivitas Anda dalam seharian Anda sebagai seorang karyawan ya. Kemudian Anda juga bisa membuat dalam bentuk story, ya story. Teman-teman, story itu sangat powerful sekali ya. Orang beli sesuatu itu biasanya di-trigger oleh story ya. Teman-teman percaya kalau kita beli sesuatu produk ya, katakanlah gini, nggak usah jauh-jauh ya. Anda beli, banyak orang beli, bukan Anda. Banyak orang beli iPhone itu bukan dikarenakan apa? Bukan dikarenakan sesuatu yang sesuatu kebutuhan, bukan teman-teman. Mereka membeli iPhone kadang-kadang karena emosional saja. Mereka sudah nggak peduli dengan harganya ya, yang sekarang katakanlah paling mahal 30 juta, nggak peduli teman-teman. Kalau orang sudah emosionalnya sudah diopok-opok sama Apple, ya mereka tidak peduli dengan harga teman-teman. Ya, jadi itu karena apa? Karena Apple paham dengan story. Mereka bisa menciptakan cerita-cerita yang menggugah kita. Ya, nah konten dalam bentuk story itu powerful. Kalau Anda paham dengan itu, Anda bisa membuat dalam bentuk kalau suka di TikTok Anda buat cerita, teman-teman ya, cerita. Kemudian Anda juga reels ya, reels di Instagram, Anda buat cerita di reels ya. Itu biasanya teman-teman interaksinya sangat tinggi ya. Kemudian kita juga bisa menciptakan konten dalam bentuk value atau nilai ya. Value atau nilai, edukasi ya. Kemudian posting-posting tentang bagaimana kita recognition. Jadi kita apa ya dalam bahasa Indonesianya itu kita memberikan penghargaan kepada teman kita katakanlah ya. Mungkin teman kerja kita, keluarga kita ya. Kemudian kita juga live video. Teman-teman, live itu algoritmanya paling tinggi ya. Kemudian engagement ini gampang teman-teman ya. Engagement itu posting atau konten engagement itu cuma kita membuat satu kata saja. Katakanlah Anda coba membuat satu kata di Instagram ataupun di Facebook, Anda bilang gini, tahu-tahu Anda bilang sudah makan belum, itu terjadi engagement. Orang menjawab ya, suka ya dengan kata seperti itu. Multiple choice ya, gratitude, ini adalah konten-konten sederhana yang Anda bisa manfaatkan ya untuk bagaimana menciptakan sebuah kekuasaan ya. Dalam arti kekuasaan itu bukan sebagai kekuasaan, dalam arti ini adalah bahwa orang akan menganggap Anda itu lebih expert ya. Anda butuh seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah contoh teman-teman ya. Contoh posting ya dalam bentuk gratitude. Saya cuma ngomong happy holiday, merry Christmas ya, dan banyak yang komentar ya, engagementnya terjadi, cuma foto seperti itu. Kemudian juga di sini polling ya, polling kalau di LinkedIn ada fasilitas poll, ini juga bisa menjadi konten yang menarik. Kenapa? Karena kita bisa tahu siapa yang memilih salah satu dari polling tersebut, maka orang tersebut biasanya juga mempunyai masalah di polling yang mereka pilih, teman-teman. Terjadi engagement. Kalau Anda membuat sebuah konten, jangan lupa Anda harus
berkomentar, Anda harus bertanya kepada mereka. Anda berhak bertanya kepada siapapun yang menjawab polling Anda. Oke ya teman-teman ya. Kemudian di sini contoh berikutnya adalah, nah ini live video ya, saya suka live di LinkedIn, di Facebook ya, live cuma 20 menit ya, ini juga menciptakan engagement, ini menciptakan kekuasaan teman-teman. Orang yang melihat Anda akan merasa bahwa, oh Anda expert di bidang ini. Meskipun sebenarnya belajar ya, kita belajar tapi orang menganggap kita lebih expert dari mereka. Ya. Kemudian engagement juga seperti ini ya, foto-foto lama teman-teman ya, kita cuma klik kemudian apa ini gitu ya, itu sudah menciptakan sebuah percakapan teman-teman ya, percakapan, dan mengarah ke apa teman-teman, percakapan ini akan mengarah ke sebuah trust, percakapan ini akan mengarah ke sebuah apa, saya tidak bicara bahwa percakapan ini langsung kita hard selling, tidak teman-teman ya, jadi mengarah ke sebuah pertemanan ya. Oke, berikutnya ini contoh-contohnya. Nah, ide-ide konten teman-teman ya, ini saya berikan sebuah ide. Anda bisa membuat setting goal ya, menentukan tujuan. Biasanya ini muncul di awal-awal bulan atau di akhir tahun ya, di Desember. Oh, setting goals ya. Oke, apalagi ya, banyak sekali teman-teman ya. Positivity ya, Anda juga bisa bercerita tentang hal-hal positif. Buat dalam bentuk story ya, dengan gaya bahasa Anda sendiri, dengan apa ya, bahasa Anda sendiri ya, intonasinya juga. Kalau Anda live, Anda bisa bicara dengan apa adanya, nggak usah dibuat-buat ya teman-teman ya. Kalau memang logat kita logat daerah, ya udah nggak apa-apa. Ya itu yang menarik. Karena apa? Kita menjadi diri kita sendiri ya. Tentang kesehatan, nah ini juga sering ya, olahraga kita posting ya. Cukup seperti itu, aktivitas-aktivitas. Tentang jasa ya, tentang hal-hal yang bersifat jasa. Anda punya jasa apa aja, Anda bisa sebutkan di situ ya. Tidak hard selling teman-teman. Kemudian tentang uang, Anda bisa cerita tentang bagaimana mengelola keuangan, bagaimana Anda sekarang, oh saya saving, saya sudah saving katakanlah 10% bulan ini dari income saya. Anda ceritakan, tidak perlu menceritakan berapa income-nya, tapi Anda, oh saya saving, saya bisa membeli ini dari saving saya. Teman-teman, itu men-trigger sebuah percakapan, dan Anda bisa mengetahui, oh teman saya ternyata punya masalah dengan savingnya, sehingga terjadi percakapan. Anda bisa memberikan edukasi teman-teman ya. Nah kemudian bagaimana Anda berubah secara kesehatan, berubah secara finansial. Anda bisa juga menjadi sebuah ide konten. Anda bersyukur ya, gratitude. Atau Anda juga sebutkan, oh saya sekarang mempunyai sebuah bisnis, side bisnis, dan saya mendapatkan tambahan income setiap bulan, lumayan lah buat beli pulsa. Anda bisa ceritakan teman-teman ya. Anda bisa ceritakan ide-ide konten seperti itu ya. Dan apa yang Anda pelajari, contohnya hari ini teman-teman ya, hari ini Anda belajar dari 5 pembicara yang berbeda-beda, itu bisa buat konten. Tinggal Anda sekarang ya, sekarang Anda selfie di depan laptop handphone Anda, selfie, Anda foto, Anda sedang mengikuti webinar ya, Anda foto selfie. Oke, kelihatan webinarnya, kelihatan Anda duduk, kemudian Anda posting dalam bentuk story, dalam bentuk post mungkin video juga bisa ya. Kemudian Anda tulis di sini, hari ini saya belajar di Indonesia Entrepreneur Summit dengan 6 pembicara luar biasa. Teman-teman, orang lain yang melihat Anda, mereka akan bertanya-tanya, ngapain kamu? Kamu sedang apa? Kelihatannya kok menarik. Dan akan menciptakan atau berpotensi untuk apa? Menciptakan sebuah conversation, menciptakan sebuah percakapan. Mereka akan bertanya kepada Anda, ya. Atau juga tentang relationship ya. Banyak sekali teman-teman ide-ide ya. Nah, berikutnya adalah ini teman-teman. Jangan pernah melakukan, kalau Anda ini adalah saran saya teman-teman ya. Ini bukan sesuatu yang harus, tapi ini saran teman-teman. Kalau Anda melakukan bisnis di sosial media yang bersifat networking, bersifat afiliasi, yang bersifat mungkin insurance ya, mungkin juga properti teman-teman. Teman-teman, ini yang saya lakukan. Saya tidak pernah menyebutkan nama perusahaan. Kenapa? Karena itu tadi, pertama ya, bahwa konten kita harus meredam yang namanya rasa curiga. Ya. Kenapa kok kita nggak perlu menyebutkan perusahaan? Kecuali Anda seorang karyawan, boleh ya kan? Karena Anda tidak berjualan apapun, Anda tidak mempunyai bisnis ya. Karena kita berafiliasi dengan nama perusahaan, kadang-kadang teman-teman zaman sekarang
orang itu apa? Skeptis ya. Mereka kalau tahu oh itu perusahaan ini saya pernah punya pengalaman, sehingga mereka sudah skeptis duluan ya. Kemudian jangan lakukan berjualan, hard selling. Jangan melakukan yang namanya CTA, call to action. Jangan melakukan call to action. Call to action boleh teman-teman pada saatnya. Tapi setiap postingan Anda, contohnya Anda posting sesuatu yang gambarnya katakanlah hasil pencapaian Anda, kemudian Anda melakukan CTA, call to action. Kata-katanya begini, kalau teman-teman suka dengan postingan saya, silakan hubungi saya untuk mengetahui apa bisnis Anda. Itu namanya call to action. Jangan lakukan teman-teman. Ya, jangan lakukan. Karena apa? Karena orang tidak suka dijualin. Itu sebenarnya sudah berjualan. Dan yang terakhir teman-teman, jangan spamming. Jangan melakukan spamming kepada orang yang Anda tidak kenal. Anda tawarin sesuatu tanpa minta izin terlebih dahulu. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, kemudian teman-teman, ini yang paling penting. Ya, kadang kita melupakan satu hal, bahwa ada yang istilah di sana, istilah saya suka menggunakan istilah dari luar ya, itu yang disebut sebagai activity ada dua, satu lagi adalah activity producing income ya. Jadi ini adalah sebuah aktivitas yang mana kalau kita lakukan itu akan menghasilkan uang. Dan sebenarnya ini bukan aktivitas yang dipikirkan banyak orang ya. Jadi teman-teman, kalau kita melakukan social media prospecting di ya, ini kita melakukan yang namanya aktivitas menghasilkan uang atau activity producing income. Itu yang saya sebut sebagai pertama, kita harus melakukan posting, kita harus melakukan pembuatan konten. Kalau Anda tidak bisa melakukan 3 kali sehari, cukup sehari sekali. Oke, teman-teman. Nah, kemudian kita harus juga berkenalan dengan 5 orang baru di sosial media. 5 orang baru. Ini sebenarnya juga berlaku bagi siapapun yang ingin mengembangkan jaringannya. Kalau kita masuk dalam sosial media tidak mau berkenalan dengan orang, ya tidak ada gunanya kan ya teman-teman ya. Sosial media ini tujuannya adalah networking sebenarnya. Berkenalan dengan orang. Buat apa Anda membuat konten kalau kontennya tidak dipakai untuk sebagai alat untuk berpotensi untuk melakukan conversation ya. Nah, kemudian setelah Anda berkenalan ya, Anda harus juga bisa melakukan 5 invitation, 5 undangan kepada 5 orang ya. Kemudian melakukan follow up. Yang terakhir adalah mengundang mereka jika mereka tertarik. Teman-teman, ini yang disebut sebagai activity producing income atau aktivitas yang menghasilkan income. Di sini teman-teman, penekanannya adalah aktivitasnya. Aktivitasnya, bukan income-nya. Ya, aktivitasnya. Income akan menyusul jika aktivitas kita konsisten. 3 kali posting, 5 ketemu dengan 5 orang baru, mengirim undangan ke 5 orang yang sudah kita kenal, ya. Kemudian follow up 5 orang yang sudah kita kenal, dan kita mengajak mereka untuk melihat lebih dalam lagi ke Zoom, ya. Dan ini bisa dilakukan semuanya online, ya teman-teman. Next. Nah, bagaimana kita berinteraksi? Teman-teman, konsep interaksi ya saya sebut sebagai CLAM. Comment, like, love, add, dan message ya. Teman-teman, comment, like, love, dan message. Jadi kita harus melakukan komentar ya. Kita juga melakukan istilahnya reaction dengan antara like, love, support, dan lain-lain. Kita add mereka menjadi teman kita follow mereka ya. Dan kita bisa berkirim pesan. Teman-teman, apa bedanya komen dengan message? Komen itu adalah kita melakukan pengiriman pesan,
kita melakukan percakapan tapi di postingannya mereka. Jadi kalau Anda posting kemudian ada orang melakukan percakapan di postingan Anda, itu namanya komentar. Tapi kalau message itu lebih ke personal ya. Jadi kalau Anda di Facebook, Anda di Instagram, Anda di LinkedIn itu ada fasilitas messaging. Jadi artinya Anda bisa melakukan secara personal. Jangan pernah melakukan itu sebelum Anda pernah melakukan yang namanya komentar di postingan mereka. Anda like, love, ya, Anda add, jangan pernah melakukan message sebelum itu. Teman-teman, kalau Anda melakukan message kepada orang yang tidak Anda kenal, Anda tidak pernah berinteraksi dengan postingan mereka, orang akan mempunyai 3 pertanyaan tadi, ya. Siapa kamu mau apa, dan lain-lain, ya. Oke. Next, teman-teman. Di mana kita berinteraksi? Nah, ya. Di manakah kita berinteraksi? Pertama, ya di postingan Anda sendiri. Anda bisa berinteraksi di postingan Anda sendiri. Kalau Anda bisa membuat postingan Anda menarik, orang kemudian melakukan komentar, Anda bisa komentar balik, balas komentar mereka, teman-teman. Ya. Kemudian Anda juga bisa berinteraksi di event seperti ini, ya. Tadi banyak sekali teman-teman yang berinteraksi ya dengan cara bertanya, dengan cara komentar di kolom chat ya. Itu namanya kita berkomentar di event. Kalau kita melakukan event-event di sosial media secara live juga, waduh teman-teman, kalau kita live itu komentar banyak sekali. Orang suka sekali berkomentar kalau ada orang live. Ya, teman-teman ya. Kemudian Anda juga bisa melakukan interaksi di grup ya, di Facebook, LinkedIn itu ada fasilitas grup. Anda bisa masuk dan Anda berinteraksi. Nah, di sini tempat teman-teman ya. Di sini tempat yang bagus. Karena di grup biasanya itu adalah tempat di mana kita mempunyai satu kesamaan. Ya, kita mempunyai satu kesamaan dalam hal mungkin hobi, ada juga komunitas ya, dan disitulah tempat kita bisa berinteraksi. Kenapa? Dan paling gampang berinteraksi di situ, karena Anda bisa membicarakan sesuatu hal yang Anda sukai sama-sama. Kalau Anda masuk dalam sebuah grup ngomong tentang sepak bola, nggak akan pernah habis Anda bicara tentang sepak bola. Karena apa? Lawan bicara Anda suka dengan sepak bola ya. Juga Anda juga berinteraksi di Instagram hashtag. Teman-teman, kalau Anda mau belajar ya, Anda masuk ke Instagram, Anda ketik hashtag dan ketikkan di belakangnya tentang hal yang Anda suka. Contoh, Anda suka gowes, Anda klik hashtag, ketik hashtag, tambahi gowes. Yang muncul adalah postingan orang yang suka dengan gowes. Sehingga Anda bisa berinteraksi, tanya, bro, aku suka dengan postinganmu di mana ini, di satu spot dengan sepedamu ini, bagus sekali. Teman-teman, 90% mereka akan respon. Kenapa? Karena mereka menemukan orang yang mempunyai kesamaan. Anda suka gowes, ketemu dengan orang yang suka gowes. Kuncinya hashtag. Oke, teman-teman. Dan juga kita bisa interaksi di postingan orang lain. Tentunya ya, postingan orang lain ya, orang teman Anda yang mungkin Anda favorit Anda ya. Mereka posting, Anda komentar, Anda interaksi, Anda like, love, dan lain-lain. Juga di pooling ya, ada pooling Anda juga ikut teman-teman. Banyak sekali tempat untuk interaksi ya. Oke, next. Kemudian, nah teman-teman, bagaimana sih cara mengundang orang untuk mengajak mereka mengetahui bisnis kita? Ini hal yang biasanya banyak orang tidak pahami, teman-teman. Mereka lebih suka spamming, mereka lebih suka langsung kasih video, langsung kasih kata-kata panjang cantik, ada emojinya dan lain-lain ya. Mereka lebih suka seperti itu. Kenapa? Mereka takut ditolak. Sehingga mereka kirim berharap orang itu membaca dan join. No, tidak bisa, teman-teman. Zaman sekarang tidak bisa, ya, itu tidak akan bekerja. 1-2 mungkin iya, tapi tidak untuk semua. Jadi teman-teman, cara mengundang yang benar adalah seperti ini. Saya menggunakan sebuah transkrip yang bisa Anda pakai, ya, untuk kalau Anda memang mempunyai bisnis, ya, di sosial media dalam bentuk networking. Anda bisa mengundang seperti ini. Saya lagi mengerjakan sesuatu yang menarik. Mungkin ini yang kamu cari. Ini bisa cocok, bisa tidak. Apakah kamu terbuka untuk lihat informasi singkatnya? Teman-teman, kata-kata ini sangat powerful. Kata-kata ini sangat powerful. Tapi syarat utama, jangan kirimkan kepada orang yang tidak Anda kenal. Anda harus kenal dulu.
baru Anda kirimkan. Ya, jadi tidak ada dusta nanti ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini ya, saya akan sedikit menganalisa dari sebuah kalimat ini ya. Teman-teman, saya lagi mengerjakan sesuatu yang menarik. Ini akan membuat orang ingin tahu apa yang menarik itu. Ada rasa ingin tahu, curious. Rasa ingin tahu karena kita mengatakan, bro, aku lagi ngerjain sesuatu yang menarik. Boleh nggak kita ngomong kayak gitu? Boleh kan? Ya, ada kata-kata seperti itu. Jadi membuat dia ingin tahu apa ya. Nah, kata kedua, kalimat kedua. Mungkin ini yang kamu cari. Bisa cocok, bisa tidak. Teman-teman, ini adalah sebuah kalimat yang membuat orang itu FOMO, fear out of loss. Orang takut kehilangan. Teman-teman, Anda pernah mengalami itu? Anda pernah mengalami ada orang yang menawarkan, bro, aku lagi punya sesuatu, bro. Tapi ini mungkin yang kamu cari-cari. Ini sangat menarik. Mungkin yang kamu cari. Tapi, bro, ini bisa cocok, bisa tidak. Teman-teman, ini adalah psikologis. Sehingga Anda merasa takut kehilangan kalau Anda tidak mau melihat. Anda takut kehilangan kalau Anda melewatkan kesempatan untuk melihat. FOMO, teman-teman ya. Ini psikologi. Nah, yang terakhir adalah jalan keluar. Kita memberikan sebuah jalan keluar. Bro, apakah kamu terbuka untuk melihat informasi singkatnya? Artinya kita tidak ada pemaksaan. Profesional, teman-teman. Saya tidak kata-kata ini tidak pernah ada unsur pemaksaan. Bro, kamu terbuka nggak lihat informasinya? Sehingga orang yang mendengarkan kalimat mengundang ini, dia akan merasa, oh ya, aku bisa ngomong terbuka, bisa enggak. Terserah aku kan. Nah, jadi artinya teman-teman tidak ada pemaksaan. Ini adalah jalan keluar orang untuk, yes, aku mau lihat. Yes, aku tidak. Tidak ada paksaan. Teman-teman, tapi kalimat ini karena di awal sudah membuat orang kepingin tahu, di tengah-tengah membuat orang takut kehilangan, dan terakhir ada jalan keluar, maka 90% teman-teman orang akan menjawab, apa bro? Boleh, aku pengen lihat. Oke teman-teman ya, ini adalah kalimat mengundang yang powerful. Oke, next teman-teman. Sebelumnya teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Gunakan tools. Jangan pernah menjelaskan kepada orang bisnis Anda di sosial media, apalagi Anda baru kenal, ya. Kemudian Anda tidak punya banyak waktu. Teman-teman, jangan pernah pingpong di chatting, di DM dan lain-lain menjelaskan bisnis Anda. Teman-teman, gunakan tools, gunakan video pendek yang menjelaskan tentang apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda berbisnis properti, Anda berbisnis insurance, Anda berbisnis network marketing, Anda berbisnis afiliasi, Anda berbisnis juga direct selling yang bersifat network ataupun apapun, gunakan video teman-teman. Setelah kalimat mengundang dijawab oleh prospek Anda, ya bro, aku ingin melihat. Jangan pernah menjelaskan dengan kata-kata, nggak pernah habis dan orang akan bingung. Yang harus Anda lakukan adalah kirimkan video pendek. Berapa lama pendeknya? Teman-teman, saya sarankan tidak lebih dari 2 menit. Ya, Anda harus bisa mempunyai tools berupa video pendek yang menjelaskan tentang apa yang Anda lakukan. Ya, saya sering menggunakan dengan video pendek saya 1 menit saja, nggak lama-lama. Teman-teman, zaman sekarang adalah zaman serba cepat. Kenapa Reels, kenapa Story Instagram, kenapa TikTok, kenapa Short di YouTube itu dibuat sangat pendek karena orang sudah tidak punya banyak waktu, teman-teman. Ya, tapi saya menghargai Anda yang sudah berada di sini sampai hampir 9 jam. Oke, thank you. Next, teman-teman. Nah, Anda mengundangnya di mana? Jangan di postingan, ya. Anda harus mengundang di DM, Messenger. Teman-teman, ini saya lakukan. Ya, terus terang saya melakukan juga, saya mempunyai sebuah saya sebut sebagai kendaraan bisnis saya, dan kendaraan bisnis saya ini global, artinya saya lebih suka menjalankan
di luar Indonesia, meskipun di Indonesia juga bisa teman-teman ya. Jadi saya melakukan DM langsung, mengundang itu lewat direct message atau messenger ya kepada teman-teman saya di sosial media. Ini contohnya kalau di LinkedIn ya. Kemudian ini juga di Instagram, ini di Messenger Facebook teman-teman. Dan kata-katanya sama, kata-katanya sama. Saya lagi ngerjakan sesuatu yang menarik. Ini mungkin yang kamu cari, bisa cocok, bisa tidak. Apakah kamu mau melihat informasi singkatnya? Dan semuanya menjawab, yes, saya ingin tahu. Masalah nanti setelah kita kirim, mereka tidak tertarik, it's okay teman-teman. Karena tidak ada paksaan. Ya. Yang penting goals-nya adalah Anda mengirimkan video bisnis Anda. Sehingga goals-nya orang mengetahui apa yang Anda lakukan. Oke ya. Kemudian teman-teman di sini tindak lanjut ya. Bagaimana menindaklanjutnya? Bagaimana memfollow up? Ini juga penting teman-teman. Mengundang saja tidak cukup. Anda harus follow up. Kapan harus Anda follow up? Kalau saya follow up biasanya teman-teman adalah 1 kali 24 jam. Jadi pada saat saya mengundang dan saya mengirimkan video pendek saya, video pendek tentang bisnisnya, maka 1 kali 24 jam, kalau mereka yang menanyakan terlebih dahulu, dia bilang katakanlah ya, bro, saya sudah lihat videomu. Biasanya begitu, saya sudah melihat videomu. Apa yang harus saya lakukan? Saya follow up teman-teman, dan saya hanya mengatakan seperti ini. Oke, thank you, kamu sudah lihat. Bro, apa yang paling kamu sukai di video yang sudah kamu lihat? That's it. Teman-teman, kenapa kok kata-kata ini? Kenapa saya menggunakan kata-kata apa yang paling kamu sukai? Karena begini teman-teman, ini adalah psikologis juga. Jangan pernah menggunakan kata-kata, oke bro, thank you, what do you think? Apa menurut pendapatmu? Bagaimana pendapatmu tentang video? Teman-teman, jawab itu adalah pertanyaan yang akan mengarah apa? Mengarah, mereka akan mengeluarkan opini mereka, ya. Apa yang tidak suka, apa yang dia suka, itu akan dikeluarkan semua. Skeptis. Yang harus kita lakukan dalam follow up adalah kita bertanya apa yang paling dia sukai. Karena apa? Karena biasanya video kita itu juga menceritakan sesuatu yang akan memberikan hasil, ya kan? Sehingga kalau kita bertanya, what do you think? Dia akan berpikir, apa ya? Dan akhirnya jawaban apa aja bisa keluar. Tapi kalau kita bilang, apa yang paling kamu sukai setelah kamu melihat video saya? Mereka akan berpikir apa yang dia sukai, teman-teman. Dia akan mencari apa yang tadi aku suka ya. Dia cari, oh ini. Oh, saya suka ini. A, saya suka B, saya suka C. Nah, teman-teman, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus menjawab, yes, kamu betul. Kita tidak boleh melakukan yang namanya judgement. Apa yang dia sukai itu betul. Kenapa teman-teman? Karena semua jawaban yang benar adalah jawaban dari prospek, bukan dari kita. Anda mau menjual sesuatu teman-teman, apakah Anda meyakinkan kepada orang sesuai dengan keyakinan Anda? Tidak. Anda seni menjual adalah kita agree, kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh calon pembeli. Betul ya teman-teman ya. Contoh Anda jual rumah ya, Anda jual rumah dengan harga 10M, kemudian Anda ketemu dengan orang yang menurut Anda prospeknya tinggi ya. Wah, ini cocok nih. Kemudian Anda ketemu dan kemudian Anda berbicara, ada kesempatan berbicara, Anda Pak, bagaimana pendapat brosur yang sudah saya kasih Pak, apa yang paling Bapak suka di situ? Oh ya, saya suka ini rumahnya menghadapnya begini, saya suka ada juga yang ada tempat yang saya sukai ya, posisinya, ukurannya. Teman-teman, Anda sebagai seorang penjual yang profesional, Anda harus menjawab, betul Pak, saya setuju dengan Bapak. Jangan pernah membantah teman-teman. Kalau Anda bantah, prospek Anda hilang. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Follow up itu adalah agree dengan apapun pendapat yang kita tanya dan itu harus mengarah ke sesuatu yang paling dia suka. Oke, next. Closing, teman-teman, ya. Ini yang paling penting. Semua saya yakin pernah melakukan hal ini. Apapun profesi Anda pernah melakukan closing. Seorang karyawan pun juga harus melakukan closing pada saat terjadi interview, pada saat terjadi negosiasi posisi dan gaji. Harus ada
kata-kata closing teman-teman ya. Nah, teman-teman di prinsip dasar closing di sosial media, teman-teman harus melakukan dengan sering dan cepat. Sering dan cepat. Sering dan cepat teman-teman. Closing sampai 5 kali ya. Dan harus selalu closing. Kalimat closing itu seperti ini teman-teman. Jadi kalimat closing itu adalah pada saat Anda sudah melakukan yang namanya inviting, mengundang tadi, kemudian Anda bisa mengirimkan video, kemudian Anda follow up menanyakan apa yang paling dia suka. Pada saat dia sudah ngomong, saya suka ini, oke bro, kapan? Nah, gini, oke bro, karena kamu suka, saya bantu segera jalan bersama saya. Itu kalimat closing teman-teman. Let's get started. Ayo kita segera memulai. Oke, teman-teman ya. Sama juga saya closing kepada teman-teman di sini. Katakanlah ya, saya closing ke Ibu Ella, saya closing ke Mas Sugianto, saya mengajak untuk berkolaborasi. Apa yang saya lakukan? Bro, kita ketemu, ngobrol, kemudian saya tawarkan, aku punya apa namanya ini event nih. Oke, saya lihat Ibu punya sesuatu yang bisa disampaikan, ya atau ya bisa seperti itu ya. Kemudian saya harus cepat closing dan harus cepat. Oke Bu, kapan kita mulai? Kapan? Maret ya, tanggal sekian. Closing teman-teman. Let's get started. Ayo kita segera, jangan dipikir-pikir. Apa akibatnya? Ya terjadi ya. Mas Sugianto menerima, Mbak Ibu Ella menerima, teman-temannya menerima. Untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama berbagi ya. Closing itu di mana-mana terjadi ya. Sering closing teman-teman ya. Siklus di network marketing itu harus singkat. Harus singkat. Kenapa? Ini masalahnya teman-teman. Anda berjualan sebuah mobil, Anda berjualan rumah, Anda berjualan tanah, itu siklusnya panjang. Kenapa? Karena nilainya tinggi, nilainya besar. Ya. Jadi kalau Anda berjualan rumah dengan harga 10M, teman-teman siklusnya panjang untuk bisa closing kepada satu orang saja itu nggak mudah teman-teman. Jarang ada yang bisa closing dalam waktu singkat. Jadi siklus di direct selling, siklus di katakanlah di network marketing, di afiliasi ya, itu lebih singkat. Kenapa? Karena biasanya memang modalnya nggak besar. Betul ya teman-teman ya. Kalau kita ikut network marketing, kita ikut afiliasi, kadang-kadang juga nggak ada modalnya teman-teman. Nggak ada modalnya. Katakanlah ada modalnya, oke pendaftaran di awal 200.000. Oke, kecil. Siklusnya singkat. Sehingga closingnya harus cepat. Tidak boleh berlama-lama. Ya, oke. Kemudian teman-teman kenapa? Karena kalau terlalu banyak informasi, Anda kehilangan prospek. Terlalu lama Anda bercerita, terlalu lama Anda kehilangan prospek. Sejak Anda melakukan yang namanya closing, ya, itu harus cepat, teman-teman ya. Kemudian buatlah prospek Anda yakin dengan jawabannya sendiri. Teman-teman, ini adalah psikologis juga, ya. Selling itu adalah tentang psikologis. Teman-teman, meyakinkan orang sulit. Tapi kalau membuat prospek Anda yakin dengan jawaban dia sendiri, itu lebih mudah, teman-teman ya. Oke. Nah, contoh ya, contoh kalimat membuat prospek kita menjawab dan meyakinkan diri sendiri adalah begini. Di era sekarang, kenapa Anda ingin mempunyai pendapatan kedua? Saya tanya kepada, contohnya di sini tanya sama Bu Ella. Bu Ella, di zaman sekarang yang serba sulit, saya boleh tanya nggak Bu? Ya, kenapa Bu Anda ingin mempunyai side income? Dijawab sama Bu Ella. Ya, mungkin. Oh iya, karena saya butuh side income karena mungkin ya ini jawaban normal ya teman-teman ya. Ini bukan aslinya. Karena ya mungkin saya butuh side job, ada potensi dan lain-lain. Nah, itu kan ini butuh dana tambahan buat segala kebutuhan. Itu dijawab sendiri, teman-teman. Bu Ella menjawab dan meyakinkan diri sendiri. Tapi kalau saya balik, saya bilang, Bu Ella, Ibu ini butuh side income, Bu. Kalau enggak, Ibu nanti sulit hidupnya bagaimana, begini. Teman-teman, itu kita meyakinkan mereka. Beda dengan pertanyaan ini. Bu, kenapa Bu Anda ingin mempunyai side income? Dijawab sendiri. Bu Ella meyakinkan dirinya sendiri. Teman-teman, ya, ini kalimat-kalimat seperti ini harus kita latih. Ya. Kalau enggak, kita enggak akan menjadi seorang profesional dalam hal marketing ya, marketing ataupun sales dan lain-lain, teman-teman.
Ya, oke. Berikutnya. Nah, berikutnya teman-teman. Saya juga suka menggunakan kata-kata seperti ini ya. Kalau ada orang yang bilang masih ragu, nggak yakin ya, kita bisa memberikan pertanyaan seperti ini, bro. Oke, aku mau tanya, dari hasil tadi saya presentasi, kamu melihat videonya, boleh nggak aku tanya? Ya, apa itu? Bro, dari skala 1 sampai 10, jika nomor 10 itu kamu siap dengan bisnis ini dan kamu siap untuk menjalankan bareng dengan saya, dan 1 itu kamu tidak siap, di manakah kamu berada? Teman-teman, orang akan berpikir, mau jawab 1 juga nggak enak, mau jawab 10 juga nggak siap. Biasanya mereka akan bilang begini, oh saya di angka 7 bro. Atau dia bilang, kalau dia bilang, dia kan berpikir teman-teman, kalau saya di angka 6 berarti tengah-tengah. Saya di angka 5. Bro, saya di angka 5 bro. Atau kadang-kadang ada juga, bro saya di angka 8 bro. Oke, apa yang harus Anda lakukan teman-teman? Anda cukup menjawab dengan begini. Oke bro, apa yang bisa membuat kamu, apa yang bisa membuat kamu, apa yang bisa saya bantu agar kamu berada di skala 8. Kalau dia menjawabnya di skala 6 katakanlah ya. Atau dia menjawab gini, kalau dia menjawab, oh bro, kalau dari 1 sampai 10, 10 siap dengan bisnis ini, 1 saya nggak mau, saya di angka 7 bro. Oke, teman-teman jawabannya semua sama. Anda bilang, bro, apa yang membuat kamu berada di level 9? Apa yang bisa saya bantu Anda berada di level 9? Apa yang terjadi teman-teman? Terjadilah percakapan lagi, oh ya bro, gini loh bro, gini loh. Masalahnya kalau saya di 9 ini nggak siap bro, saya nggak punya uang. Saya nggak punya waktu. Nah, terjadi kan? Ketemu teman-teman. Ketemu permasalahannya, sehingga Anda bisa membantu menyelesaikan masalah. Teman-teman, ini adalah konsep-konsep atau cara-cara kita prospecting. Nah, ada juga satu skrip yang sangat luar biasa yang namanya dream close ya. Jadi kalau kita closing menggunakan sebuah model impian, tunjukkan teman-teman kepada prospek Anda bahwa Anda ya, bisnis Anda itu lebih smart untuk membangun kesejahteraan. Gambarkan visi besarnya, gambarkan impian besarnya, bermain di ranah emosi. Teman-teman ya, di sini Anda ingat kalau Anda beli sesuatu di mall, itu sudah bukan pakai logika lagi ya, terutama ibu-ibu tidak pernah memakai logika. Mereka pemakai emosional ya, membeli barang produk emosional nomor 1. Habis itu dibenarkan dengan logika ya. Jadi teman-teman berjualan itu tentang emosional ya. Bukan kita memberikan sesuatu yang ada orang ngomong oh itu halu dan lain-lain. Kita harus pandai-pandai memilih teman-teman ya. Jadi artinya kita harus pandai memilih mana yang memang tidak bagus, mana yang memang bagus ya. Jadi teman-teman, dream close itu tentang sebuah emosi ya. Oke, next ini mau selesai teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan dalam dream close itu seperti ini. Nomor 1 ya, pertanyaan kalau kita melakukan pertanyaan dan kalau kita melakukan closing seperti ini. Bro, apa yang sih yang paling kamu sukai dari video yang kamu lihat? Teman-teman ini harus ini ya. Anda harus bertanya apa yang paling kamu sukai. Sama juga teman-teman di sini, semua yang ada di sini, kalau Anda menjalankan bisnis, Anda bekerja sebagai sales dari sebuah perusahaan, Anda bisa menggunakan skrip seperti ini. Anda presentasi kepada calon customer Anda. Ini project 1 juta US dollar. Teman-teman ya, Anda punya project 1 juta US dollar. Anda sudah berada di depan customer Anda dalam sebuah meeting. Anda presentasi. Teman-teman, Anda bisa gunakan kata-kata ini. Bapak-bapak, Ibu, saya sudah presentasi. Kira-kira, bukan kira-kira. Saya mau bertanya, apa yang paling Bapak Ibu sukai dari video presentasi saya? Ini pertanyaan powerful, teman-teman. Karena mereka akan berpikir keras untuk menyebutkan apa yang dia sukai. Kemudian kita membenarkan kepada mereka, yes Pak, kamu benar. Kapan kita mulai Pak? Kapan kita tanda tangan PO, kontrak ya? Kemudian nomor 2, apakah Anda melihat diri Anda menghasilkan pendapatan kecil atau besar? Nah, dalam bisnis network marketing, teman-teman, kita bisa membuat sebuah dream close, pertanyaan dream close seperti ini. Bro, sis, kamu melihat diri Anda bisa melihat visi Anda mendapatkan pendapatan kecil atau besar?
setelah melihat video ini? Teman-teman kebanyakan mereka akan ngomong, yes, saya bisa melihat bahwa 5 tahun lagi saya bisa mendapatkan income besar. Oke, sehingga mereka meyakinkan diri sendiri, teman-teman ya, bukan kita. Nah, kemudian kita bisa bertanya, bro, sis, kira-kira uang besar itu seberapa? Oh, mereka akan memberikan jawaban yang berbeda-beda, teman-teman ya. Bisa menjawab, oh ada ya teman-teman ya, 10 juta per bulan bagi beberapa orang itu besar. Ada juga yang 1 M bagi beberapa orang itu besar. Berbeda-beda teman-teman ya. Setiap orang melihat uang itu berbeda ya. Nah, kemudian apa yang harus kamu lakukan dengan uang tersebut? Teman-teman, ini adalah urutannya ya. Kemudian Anda juga bertanya, kalau saat ini ya, yang nomor 4, apa yang kamu lakukan kalau kamu mendapatkan uang yang kamu sebut sebagai besar tadi? Katakanlah nilai uang besar itu katakanlah 10 M. Kita tanya, apa yang kamu lakukan jika kamu dapat 10 M? Oh, dia akan cerita. Ya, cerita, saya akan beli ini. Nah, kemudian saat ini, pertanyaan berikutnya. Saat ini di pekerjaanmu sekarang, di bisnismu sekarang, berapa lama kamu bisa mendapatkan uang tersebut? Ya. Nah, artinya teman-teman, kita membuat sebuah opini bahwa sebenarnya ada satu potensi ya. Nah, akhirnya kita bisa closing di situ. Kalau kamu melihat ini bagus, saya bantu untuk segera memulai dengan saya. Oke, teman-teman ya. Nah, closing cara leader ya, ini cara leader teman-teman ya. Seorang leader itu bisa juga mengatakan seperti gini ya. Jadi apakah kamu tertarik untuk menghasilkan pendapatan sampingan? Ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya simple tapi powerful. Semua orang kebanyakan akan tertarik, tapi mereka akan memilih-milih juga ya. Kemudian apakah Anda melihat bisnis ini bisa menghasilkan uang lebih? Kemudian apakah Anda ingin segera menghasilkan? Teman-teman, pertanyaan seperti ini sangat powerful. Oke, teman-teman. Jadi ini summary-nya ya, 8 langkah prospecting di sosial media. Jadi 8 langkah strategi prospecting di sosial media yang membuat kita sukses adalah pertama, pre-close. Teman-teman, ini penting. Pre-close itu artinya closing di awal. Di mana closing di awal, teman-teman? Anda tidak perlu bertemu dengan orang, berbicara dengan orang untuk closing di awal. Cukup dengan optimalkan profil Anda. Anda menggunakan sosial media, kalau foto Anda nggak jelas, tidak ada fotonya, kata-katanya nggak jelas, orang tidak melihat. Karena profil Anda itu kartu bisnis Anda. Seseorang yang melihat profil Anda dan dia melihat bahwa Anda bisa dipercaya dari profil tersebut, itu sudah yang disebut sebagai pre-close. Jadi closing di awal. Anda harus membangun trust di situ ya. Optimalkan profil Anda di sosial media Anda manapun. Kemudian konten, menciptakan sebuah authority. Anda harus menciptakan konten karena konten itu adalah CV Anda, konten itu adalah resume Anda, itu adalah aktivitas Anda. Orang akan melihat Anda, Anda terbentuk personal brandingnya dari konten-konten Anda, ya, dan akan menciptakan sebuah otoritas. Orang akan melihat Anda expert di bidang tersebut. Saya yakin teman-teman ya, saya buka aja di sini. Mungkin teman-teman saya di LinkedIn melihat, wah Bro Andreas ini di LinkedIn expert banget, dia sudah paham. Teman-teman, saya masih belajar. Saya mungkin masih bilang masih 30%, 40% mempelajari LinkedIn. Tapi apa yang saya pelajari, saya ajarkan lagi ke platform tersebut. Karena saya percaya teman-teman, Anda juga bisa Google ya. Yang namanya cara terbaik belajar adalah mengajarkan kembali. Apa yang kita dapatkan segera kita transfer ke orang lain sehingga kita bisa memahami dan orang lain yang akan melihat kita lebih expert dari mereka. Padahal belum tentu, kita masih belajar juga teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman yakinkan prospek Anda. Ya, yakinkan prospek Anda bahwa mereka bisa melakukan. Ya, kemudian proses-proses closing tadi ya, mengclosing orang itu dengan skrip-skrip yang bersifat psikologis ya. Nah, teman-teman, siklus penjualan itu singkat. Di network marketing, siklus penjualan singkat. Karena apa? Karena modalnya kecil. Ada yang tanpa modal, 100.000, ada yang 200.000, atau katakanlah ada produk, ya produknya mungkin katakanlah 1 juta, dibandingkan Anda closing rumah yang harganya 10 M. Beda, sehingga harus cepat. Siklusnya harus cepat, quick and direct. Cepat dan langsung, teman-teman ya. Ibaratnya Anda memancing ikan di laut, pada saat kail Anda sudah kena ikan, jangan dilepaskan teman-teman, jangan dilepaskan. Kalau Anda lepaskan, hilang. Ya.
Kemudian teman-teman jual rasa kegembiraan dan rasa kepercayaan diri. Jadi Anda kalau melakukan pendekatan kepada orang, Anda harus menjual rasa percaya diri Anda. Ya, excited. Orang akan melihat bahwa Anda bisa dipercaya karena Anda melakukan dengan rasa percaya diri dan excited. Jangan Anda menjual dengan, bro, aku punya project, bro, tapi ya mau nggak kamu join, bro? Itu aduh sulit sekali untuk closing, teman-teman ya. Kemudian teman-teman buat prospek yakin dengan jawaban mereka sendiri ya. Jadi artinya kita tidak perlu meyakinkan orang lain, tapi buatlah orang lain yang yakin dengan jawaban mereka sendiri. Buatlah pertanyaan yang bersifat menjawab, mereka menjawab, memberikan jawaban atas keyakinan mereka sendiri ya. Dan gunakan kalimat-kalimat yang sudah terbukti seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman ya. Oke, nah saya suka sekali di sini teman-teman sebuah quotes ya dalam bahasa Inggris di sini, success in this industry is not in finding the right person but in becoming the right person. Jadi ini dari Dr. Shackley ya, bahwa sukses di industri network marketing itu bukan mencari orang yang tepat, tapi Anda harus menjadi orang yang tepat dulu sehingga orang lain melihat, sehingga mereka terinfluence dengan Anda ya. Kemudian network marketing itu bukan untuk semua orang, teman-teman. Ya, kita harus mempunyai mindset ini. Network marketing, ya, afiliasi, ya, itu bukan untuk semua orang. Tidak semua orang mau melakukannya, teman-teman ya. Jadi network marketing is not for everyone karena because not everyone has goal. Jadi tidak semua orang punya tujuan. Artinya tujuan besar. Ya. Sehingga kenapa teman-teman effortnya memang luar biasa, tidak gampang ya. Jadi stop trying to make everyone around you goal oriented. Jadi kita tidak perlu meyakinkan orang, tidak perlu membuat mereka sama dengan kita. Is not possible, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, saya ingin membantu Anda untuk membangun bisnis Anda sendiri ya. Saya membuka 15 menit Zoom call. Anda bisa nanti hubungi saya kalau Anda ingin konsultasi free 15 menit konsultasi kepada saya, bertanya apa saja, apa yang saya kerjakan silahkan, dan saya akan menceritakan apa yang saya kerjakan, teman-teman. Tidak ada sesuatu yang hype dan lain-lain, tapi ini semua murni tentang bagaimana kita menjalankan sebuah direct sales, network marketing, afiliasi di sosial media dengan cara yang profesional tentunya, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu presentasi saya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman. Saya buka open question. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya nih. Oke, Ibu Amelinda ya, silakan Bu. Sudah saya unmute ya. Oke. Sudah didengar ya Pak suara saya? Bisa dengar? Sudah Bu. Oh ya. Baik, gini Pak. Tadi materinya menarik juga ya. Dengan sosial media. Sebenarnya sih saya banyak memiliki sosmed ya Pak. Tapi saya merasa saya belum mengoptimalkan, terutama di LinkedIn. Ya. Karena saya tuh kayak ragu untuk melakukan sesuatu di LinkedIn karena saya merasa di LinkedIn itu orang profesional semua ya. Gitu, saya merasa saya merasa orang-orang yang di LinkedIn itu profesional. Jadi kalau misalnya saya melakukan posting yang aneh-aneh gitu, bukan yang aneh-aneh sih, posting sembarangan kayaknya jadi kelihatan konyol gitu. Jadi biasanya saya selalu menganggap LinkedIn itu berbeda dari sosmed yang lain gitu. Hal ini yang menyebabkan pertemanan saya, link saya tuh di LinkedIn itu sangat sedikit karena saya ragu untuk menambahkan. Jadi kalau misalnya saya mau nambahkan, saya ngerasa ini orang berkenan nggak ya kalau saya tambahin gitu. Atau hal-hal seperti itulah karena saya banyak berpikir kalau Facebook kita main nambah-nambahin aja, oh ini teman satu sekolah nih, tambahin. Atau
kalau misalnya ini, oh ini sama-sama suka apa gitu, kalau di sosmed yang lain tinggal ditambahin. Tapi saya tuh ngerasa kalau di apa, kalau di LinkedIn itu saya khawatir terlalu banyak khawatirnya gitu loh. Padahal saya, udah mengikuti dari awal gitu, ternyata di LinkedIn itu terbuka aja gitu. Nah, Bapak punya saran nggak sesuatu biar ini yang pertama action yang saya lakukan di LinkedIn terutama ya, karena saya lebih sering bermain, eee, di Facebook dan di Instagram, Twitter juga. Tapi kalau misalnya di LinkedIn itu saya paling cuman ngebaca statusnya orang, saya like doang gitu. Jadi saya nggak hampir tidak pernah posting sesuatu, gitu. Itu yang pertama. Kemudian Ya, yang kedua, eee, Bapak tadi bilang jangan CTA, apa, call take action. action. Ya. Nah, tapi itu yang sering saya lakukan, itu yang sering saya lakukan. Nah, jadi baiknya bagaimana ya, Pak? Oke. Itu aja. Itu aja ya. Oke, saya jawab, Ibu. Oke, yang pertama adalah ya, yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita memutuskan mempunyai sosial media, yaitu apa tujuan kita, ya. Oke, apa tujuan kita? Apa goals kita di sosial media? Oke, kalau di LinkedIn banyak sekali, ya. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah apa tujuan kita. Di LinkedIn itu banyak sekali tujuannya ya. Satu, mencari pekerjaan. Jadi Bu Amelinda, banyak di LinkedIn itu anak-anak fresh graduate yang cari kerjaan. Mereka pasang CV. Nah itu, Nggak ada yang biasanya salah. saya cuman berpikir LinkedIn itu hanya untuk itu, hanya untuk link kerjaan saja. Oke, ya. Betul memang. Karena di setiap sosial media sebenarnya akan terbentuk sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau LinkedIn ataupun sosmed yang lain itu kita buat sesuai dengan kebutuhan kita, ya itulah yang akan terjadi. Jadi tentukan goals Ibu dulu. Masuk ke LinkedIn untuk apa? Ya, untuk mencari pekerjaan kah? Untuk mendapatkan klien kah? Untuk personal branding kah? Untuk mencari peluang atau untuk jualan? Atau hanya untuk scrolling? Banyak sekali. Setuju ya? Nah, Ya, dari tujuan tersebut, maka Ibu bisa menentukan kalau Ibu sudah jelas tujuan Ibu, katakanlah, oh ya saya mau berbisnis, silakan Anda melanjutkan. Apa yang harus dipelajari untuk berbisnis di LinkedIn? Seperti itu, Bu. Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tadi saya nah sudah tapi sebut. saya selama ini selalu melihat LinkedIn itu orang-orang sepertinya nyari kerjaan, yang di mindset saya gitu ya, Oke. orang mencari kerjaan, jadi orang tuh jarang posting misalnya dia jualan gitu, Ya, ataupun hal-hal seperti itu. Saya aja ini bersyukur, waktu dari awal saya baca iklannya Fundraise, jadi saya bisa mengikuti dari yang pertama ya, dari bulan Januari itu saya udah mengikuti gitu. Itu ya, nggak sengaja juga sih bacanya, ya. Satu kata aja, Bu. Ibu Amelinda, ya. satu kata. Ibu mainnya kurang jauh. Iya, Jadi Ibu mainnya hanya sekitar di orang-orang yang cari kerja. Coba main di komunitas lain. Di LinkedIn Ibu mau cari komunitas apa? Grup-grup apa? Banyak, Bu. Mau cari grup pecinta kucing ada juga di situ. oh ya? Oh iya, ada. Jadi mainnya kurang jauh, Bu. Bermainlah di sosial media menggunakan hashtag. Coba Ibu ketik hashtag sesuai dengan hobi Ibu, ketemu pasti. Ya. Oke, Oke ya. Jadi Ibu, semua sosial media itu ditentukan oleh kita maunya apa. Kita mau di sana tujuan kita apa. Sehingga kita bisa paham, oh saya harus kemana. Oke ya. oh ya ya Jadi ya. sosial media apapun Ibu ya. Jadi apapun di semua sosial media itu kita bisa menemukan apa yang kita cari. Tidak spesifik. LinkedIn bukan hanya untuk cari kerja, LinkedIn bukan hanya untuk profesi, tapi di LinkedIn ada orang berjualan, ada.
Ada juga, ya. Ada orang hobi, ada. Ada orang mahasiswa, ada, ya. Oke. Kemudian yang kedua tentang call to action, ya. Oke, call to action. Bu, call to action itu penting. Call to action itu penting. Tapi kalau dalam hal call to action yang bersifat berjualan, itu menjadi sesuatu yang harus kita pahami benar-benar. Artinya, call to action tidak bisa dipakai sembarangan, ya, kecuali Anda memang hard selling, ya. Kecuali Ibu memang bekerja dalam bekerja dalam satu perusahaan, ikut perusahaan yang mana Ibu di situ sales. Saya punya teman, ya, dia sales dan dia melakukan hard selling. Dia call to action-nya juga bilang, oke, kalau Anda ingin mendapatkan polis atau Anda ingin mendapatkan polis, ya, dia bekerja di insurance. Dia langsung di belakangnya itu hubungi saya. Tapi yang dia lakukan untuk menarik orang, dia membuat konten tentang aktivitas dirinya setiap hari. Dia di kantor, dia membuat konten, lagi sepatunya lagi patah, dia betulin, dia ngobrol sendiri, ya. Di rumah dia juga masak, dia konten, tapi di akhir kata dia bilang, saya seorang insurance agent, Anda butuh quotation, Anda butuh polis, hubungi saya. Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita berbicara tentang spesifik di network marketing, ya, di afiliasi, ya, itu kita harus berhati-hati. Call to action-nya tidak bisa hard selling. Karena mungkin pertama itu adalah bisnis kita sendiri. Setuju, ya? Kenapa judul saya adalah membangun bisnis Anda sendiri. Anda harus membangun trust kepada teman-teman Anda terlebih dahulu. Tapi kalau Ibu bekerja dalam satu company, katakanlah PT, asuransi, ABCDEFG, ya, mau nggak mau, Ibu harus hard selling. Sulit Anda tidak hard selling, sulit. Karena mungkin dari aturan perusahaan, mana buktinya kamu tidak melakukan penjualan? Dilihat, loh, di sosial media kamu cuma joget-joget aja, nggak pernah jualan, gimana? Beda. Oke, setuju, ya? Karena ini bisnis tentang relation. Ini bisnis bagaimana kita membangun hubungan dengan banyak orang sehingga trust harus dijaga terlebih dahulu. Ya, emosionalnya harus ada. Seperti itu, Bu. Mungkin jawaban saya. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, ya. Oke, ada yang lain? Thank you yang sudah pamit. Thank you, ya, nggak apa-apa. Ada yang minta di sini, Pak Muhammad Reza Palevi, minta PPT-nya. Oke. Saya kasih rekamannya, Pak, nanti, Pak, ya, jangan khawatir. Jangan khawatir, Pak Reza, saya kasih rekamannya. Kalau nanti nggak dapat dari tim saya, nggak ada dikirim dari email, ya, nanti Bapak bisa kontak saya, ya. Oke, thank you. Mau tanya? Oh ya, Bu Ella, silakan, Bu. Langsung aja. Ya, Pak Andreas, materinya bagus banget. Dan itu kayaknya lebih cenderung ke networking atau network marketing, ya. Yes. Kan itu lebih ke hard sale, ya, kayak ya MLM, ya, asuransi. Tapi kalau saya kan lebih cenderung menjual jasa penerjemahan. Apa bisa dipakai kiat-kiatnya itu ke bagian saya? Karena kan kayak saya mengundang, saya ada sesuatu yang menarik lah, gitu loh. Terus habis itu kayak mungkin video mungkin bisa lah, ya. Tapi gimana ya cara menjualnya, ya, Pak, ya? Ya, saya kira Bu Ella, saya bisa langsung melihat sebenarnya bahwa kita bisa mengambil beberapa poin dari apa yang saya presentasikan, itu bisa dipakai. Skrip-skrip yang kita gunakan tadi, contohnya kalau Ibu, gini, menjual sesuatu kita harus paham juga orang itu di mana orang itu butuh, ya. Kita nggak bisa menjual semuanya ke setiap orang. Betul. Setuju, ya? Setiap orang butuh. Nggak mungkin Ibu Ella sekarang di sini menjual kepada audiens Ibu Ella karena belum tentu mereka butuh. Betul. Nah, untuk mengetahui kebutuhan, kita harus berteman dulu. Pasti. Yes. Nah, dari berteman baru ketahuan. Dari interaksi itu ketahuan. Oh, ada kebutuhan. Kita buat konten dalam bentuk polling, itu tahu loh. Polling itu bisa tahu kebutuhan orang. Karena di pertanyaan katakanlah, menurut kamu, apakah kamu membutuhkan ke depan, katakanlah, Anda harus memancing kata-kata yang
pilihannya itu membuat, oh ibu tahu berarti yang milih A itu butuhnya ini, yang milih B butuhnya ini, yang milih, sehingga ibu fokus ke pilihan yang memang ibu lagi jual, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menggali kebutuhan orang dulu dengan cara berinteraksi di sosial media, ya, berteman dengan banyak orang, sehingga kita paham, oh dari 1.000 orang yang saya kenal ternyata hanya ada 10 orang yang potensi. Kita melakukan profiling, potensi untuk Anda, Ibu bisa melakukan invitation, mengundang, saya lagi kerjain sesuatu dan saya yakin kamu cocok karena saya melihat kamu butuh. Apa itu? Ibu kasih videonya. Sehingga potensi untuk closing lebih, ya, karena kita tidak random, kita tidak melakukan sama dengan saya, Bu. Saya melakukan ini tidak melakukan random, tidak semua orang saya kasih, enggak. Saya harus kenal dulu, saya harus tahu kebutuhannya dulu, baru saya masuk, sehingga apa? Sehingga lebih enak. Seperti itu, Bu. Jadi bisa dilakukan beberapa poin tadi itu bisa dilakukan apapun menurut saya, ya. Iya, nggak berarti emang nggak langsung ya, tapi berarti harus disaring dulu. Yes. Oke, makasih banyak Pak Andreas. Ya, makasih Bu Ella, thank you. Ada yang lain teman-teman? Ada yang lain di sini? Oke, ada Ibu Gesela ya. Ibu Gesela mau speak up atau saya bacakan? Oke, dia bilang begini, Pak, intinya buat pengembangan bisnis kita harus sering pasang konten usaha kita. Iya, karena konten adalah CV Anda. Konten itu adalah kurikulum vitae Anda di sosial media. Profil Anda itu kartu bisnis Anda. Kalau kita tidak mempunyai konten di sosial media, bagaimana orang bisa percaya kepada kita? Bagaimana terbentuk personal branding kita? Ya, oke. Jadi harus, dan membuat konten itu mudah, nggak gampang. Jangan dipikirkan, oh konten saya bagus. Enggak. Yang menilai konten Anda bukan Anda sendiri, orang lain juga. Jadi mulailah dengan apa yang bisa kita lakukan. Anda suka sekali goes, buatlah konten dengan goes. Ya, Anda suka memancing, buatlah konten tentang memancing. Karena Anda akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin satu hobi dengan Anda, sehingga lebih banyak berinteraksi di sana. Oke, thank you Bu Gisela. Oke, Pak Kelvin, silakan mau tanya. Pak Kelvin, mana sebentar ini? Saya unmute dulu. Kelvin, ya, oke. Silakan. Oke, selamat sore Pak Andreas. Ya, saya mau tanya terkait dengan untuk cara prospek ya di sini ya. Apakah cara prospek ini hanya dituju untuk orang yang belum punya dalam istilahnya belum ada bisnis ataupun produk. Seperti kalau di YouTube kan istilahnya subscribe, like atau apa untuk biar bisa mengikuti channelnya beliau. Apakah itu juga bisa menjadikan strategi dari Bapak presentasi itu yang pertama. Yang kedua, apakah sebaiknya dalam konten itu harus fokus satu topik ya. Jadi misalkan saya ingin bangun channel topik tentang, karena kebetulan saya background-nya ke software sama dunia pengembangan diri juga, apakah dalam medsos saya tuh cukup satu topik saja gitu. Dalam artinya jangan dicampur-campur di sini. Ya, begitu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, yang pertanyaan kedua saya paham. Yang pertama tadi saya kurang paham yang ditanyakan apa. Oh, coba diulangi. Oke, jadi pertanyaan pertama itu lebih ke gini. Jadi istilah itu mengajak untuk ikut ke konten saya, ibaratnya begitu Pak. Tapi di sini belum ada mau sharing tentang menjual produk ataupun menjual suatu produk di sini Pak. Jadi seperti mengikutin Pak polanya. Seperti kalau orang coach bilang tuh mengikutin video channel motivasi ataupun channel pengembangan diri dan lain-lain gitu Pak. Belum ada istilah bisnisnya, belum ada tuh Pak. Ya, ini agak berbeda ya Pak Kelvin ya. Yang pertama adalah kita berbeda strategi. Jadi kalau kita punya keahlian, Anda atau kita ini seorang influencer atau Anda seorang public figure yang sudah dikenal orang, Anda bisa membuat sebuah konten, apapun konten itu biasanya memang akan jalan ya. Anda buat konten yang lucu-lucuan ya, karena Anda sudah punya nama. Dan Anda mendapatkan uang dari subscriber. Kalau di YouTube ya semakin banyak yang melihat,
semakin banyak subscribernya, semakin banyak viewernya, ya, kemudian terjadilah di situ monetization ya dari YouTube yang menjual iklan, ya, dia bekerja sama dengan pemasang iklan dan kita dibayar daripada iklan tersebut. Ini berbeda sekali karena subjek yang ada di sana itu adalah seorang influencer, mereka memang mempunyai massa, mereka seorang public figure, ya. Beda dengan kita yang mungkin kita bukan siapa-siapa. Jadi bagaimana membangun strateginya sedikit berbeda, ya. Nah, artinya bahwa kalau Anda sudah melakukan ini dan Anda menjadi seorang public figure, ya nanti bisa jadi seperti itu, ya, bisa jadi ke arah sana, ya. Tapi saya yakin awal-awalnya kita perlu kerja keras. Mereka semua pun awal-awalnya juga bukan orang terkenal pastinya, kan, dan mereka bekerja keras sehingga pada saat mereka punya nama, menjadi seorang public figure, ya mereka mendapatkan income sebenarnya dari iklan karena mereka mempunyai pengikut yang banyak. Jadi beda, Pak, ya, nggak bisa seperti itu. Artinya bahwa kita harus memulai dari apa yang ada dulu, yaitu dengan pembuatan konten untuk untuk membangun kepercayaan. Dan sebenarnya kita tidak perlu mempunyai banyak tim. Saya terus terang, Pak, saya tidak akan sanggup untuk membina tim langsung ke saya itu lebih dari 20 orang. Saya tidak akan sanggup, ya. Jadi artinya apa? Kita nggak perlu gini. Ada orang yang membuat asumsi semakin banyak semakin bagus. No, Anda tidak akan pernah sanggup untuk mempunyai tim lebih dari 20. Artinya tim Anda sendiri, ya. Tim Anda sendiri. Anda punya follower banyak boleh, tapi Anda akan suatu saat hanya fokus kepada beberapa orang saja, seperti itu. Nggak akan bisa banyak. Itu sudah saya alami, ya. Jadi seperti itu, Bro Kelvin. Kemudian yang kedua tadi tentang, sampai lupa aku. Fokus satu topik dalam satu. Oke. Ya, kalau saya sarankan, mulailah dari 3 sampai 5 topik dulu. Jangan satu topik. 3 sampai 5. Tujuannya apa? Anda akan menyaring mana topik yang disukai oleh orang, mana topik yang Anda expert di situ. Jangan langsung satu. Kalau terjadi topik itu tidak disukai dan lain-lain, Anda akan berpikir, buatlah secara umum dulu tapi batasi 3 sampai 5 topik dulu. Seperti itu. Dan saya yakin setiap orang pasti punya sesuatu yang dia bisa bicarakan, ya. Kalau Anda expert, katakanlah Bro Kelvin ini expert di software, ya, Android. Anda bisa bicara tentang Android. Anda bisa bicara tentang fungsi daripada Android, cara bagaimana membuatnya dari berbagai topik, ya, 3 sampai 5. Mungkin dari sudut pandang yang lain. Boleh. Baru setelah itu Anda perkecil lagi pada saat waktunya. Kalau ini ternyata topik ini rame nih, Anda bisa lebih fokus ke sana. Tapi awal-awal buatlah secara umum dulu, ya. Oh, jadi intinya itu seperti di dalam tahap percobaan, diambil dari misalkan saya butuh ambil 3 topik, ya 3 topik ini manakah yang paling the best ya kita ngomongin. Yes, jadi dapat the best-nya baru bisa fokus ke konten paling khusus, begitu ya Pak ceritanya. Ya. Ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi Anda bisa membuat konten yang lebih banyak, kemudian nanti dipilih mana yang memang, karena kita harus mana memang yang cocok dan ramai, karena kita harus membuat sedikit banyak membuat percobaan juga, ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Bro Kelvin, thank you ya, Bro. Ya, sama-sama Pak. Ya, nanti kapan-kapan kita ini ya, bikin event bareng ya. Oh, siap. Oke. Oke, thank you. Ada yang lain, teman-teman? Oke, ini ada Bu Gisela juga. Oke, pamit ya. Terima kasih Bu Ella, Bu Gisela juga. Kalau usaha yang kita jalankan lebih dari 1, bagaimana kita buat konten usaha kita buat pemirsa. Oke, nggak masalah ya. Konten itu kan tentang diri kita sendiri. Usahanya boleh 10, nggak ada masalah. Konten Anda kan bukan konten tentang produk. Konten Anda adalah tentang konten tentang diri Anda sendiri, Anda yang Anda kuasai, ya, tentang keseharian Anda. Nggak ada masalah. Produk Anda 10, konten Anda bukan tentang produk.
Kecuali Anda membuat konten tentang produk 10 ya kontennya 10, itu yang capek. Ya. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Thank you ya dan lain-lain. Oke, teman-teman, apakah masih ada? Kalau nggak ada pertanyaan? Oke, masih ada ini satu. Terima kasih Pak Daniel Patrick. Ya, nanti ya event-event selanjutnya akan ada. Nanti saya juga ada event-event kecil yang lain yang mungkin bisa ikut. Oke, terima kasih Pak Reza dan lain-lain. Oke, kalau nggak ada teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di sini dan nanti kita akan hubungi lagi untuk memberikan sertifikat ya dan rekaman ya kepada teman-teman di sini. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Saya ucapkan selamat sore dan sampai ketemu di IES yang keempat ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung untuk menjadi speaker, hubungi saya teman-teman ya. Hubungi saya untuk menjadi speaker ya. Kita akan membantu Anda juga personal brandingnya Anda karena juga akan terpromosi di akun LinkedIn saya dan lainnya ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat sore dan sukses bagi semua. Terima kasih. Thank you.